Salam sayang sahabat Eyang di seluruh jagat raya ini ya. Pada malam hari ini Eyang bersama orang yang ganteng ini ya. Namanya Arya Cipta, dokter loh. Tapi jangan salah, dia seorang spiritual handal. Dari mana? Tepatnya dari kota Yogyakarta ya. Dan di satu ini ada orang cantik yang energik banget. Dia kemana-mana ya, melalang buana, suka ritual-ritual, mengingatkan zaman yang masih muda. Rasanya ngiri banget ya, bisa naik gunung turun gunungnya, sekarang gempor deh ya. Tapi sebelum kita membuka acara ini, yang ucapkan Assalamualaikum, Amitofa, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya akan memulai dengan Mbak Ziva terlebih dahulu. Ini beliau paranormal dari Borneo ya, tepatnya di Kalimantan. Oke, aku mau tanya Mbak sekedar sedikit tentang pengalaman Mbak sebagai spiritual, jatuh bangunnya, senengnya, suka dukanya. Kalau ini diawali dari senangnya dulu apa dukanya dulu? Ya, monggo. Kalau senangnya sih saya bisa kemana-mana, bisa bertemu dengan saudara-saudara, misalnya dari Jawa, dari Jambi, dari Kalimantan, dari Jakarta, Bogor, pokoknya Pulau Jawa lah ya. Ya. Nah, senangnya seperti itu. Nah, kalau dukanya kadang-kadang image spiritual itu kadang-kadang kurang dipandang, maksudnya cuma dipandang sebelah mata gitu loh ya. Itu sih kadang-kadang sedikit diremehin, oh spiritual aja nih gini gitu. Iya. Tapi spiritual sekarang kan dengan identik dengan paranormal nih Mbak. Iya, ya. Benar ya. Tapi kalau yang sendiri, kalau paranormal itu kan bahasa kerennya ya, bahasa Indonesianya, wih paranormal tuh keren. Tapi gua paling seneng disebut dukun. Ya. Orang-orang marah, dibilang kenapa kok yang suka dipanggil dukun? Iya. Zaman dulu belum ada tabib Mbak ya, belum ada dokter, belum ada ini ya, orang pinter istilahnya dulu. Kalau anak nangis nggak sembuh-sembuh, sana lo bawa ke Mbah Mijan sana, orang pinter sana. Mana Mbak rumahnya sana? Nanti mau disuwuk bu gitu sembuh ya. Kadang orang sakit perut melilit-lilit dikasih air aja sembuh. Orang patah tulang sembuh. Dukun beranak bisa lahir. Bahkan dari bidan, dari belum ada bidan, dukun beranak sampai orang-orang dulu tahu sendiri anaknya 9, 10 dari dukun semua. Tapi selamat alhamdulillah ya. Jadi itu hanya istilah ya Mbak. Yang penting perbuatan nyata itu. Jadi kita berkarya ini biarlah orang lain yang menilai ya. Kalau kita ini berjalan seperti ini biasa. Kalau ada orang nggak seneng, orang seneng, biar aja. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu ya. Seperti pohon yang makin tinggi, makin banyak yang menggoncang ya Mbak ya. Pokoknya Mbak the best deh ya. Dari Kalimantan sampai kemana-mana ditelusuri ya, dengan bangganya aku kalau melihat ke Candi Ceto, ke sini, sebentar lagi ke sana. Wow ya, keren. Pokoknya keren habis deh ya. Itu tentang Mbak Jeva. Terus ke Jakarta ini kan Mbak Jeva sering banget ya. Tetapi kenapa Mbak Jeva itu suka banget mengunjungi tempat kediaman Eyang Ratih? Ada apa? Ya, karena aku memandangnya Eyang itu sebagai figur yang buat saya pribadi the best. Terus Eyang itu luar biasa, pokoknya sulit diucapkan gitu ya dengan kata-kata. Bukan memuji, bukan memuji mentang-mentang di depan Eyang, tidak, tapi ada pembelajaran yang cukup saya yang tahu Eyang itu seperti apa kayak gitu. Ya, terima kasih. Sekarang saya akan beralih dengan orang ganteng ini loh. Ini bahaya ini. Jangan pandang matanya, berbahaya ya. Inilah Dokter Rian Sucipto.
besar, ganteng, wow, aduhai pokoknya jangan pandang matanya, berbahaya. Aduh, yang aja takut meskipun udah tua begini. Ntar mandang matanya bisa langsung jatuh cinta gitu ya. Oh, jelas Klepek sudah. Dibuat tidak berdaya Iya. ya. Sekarang terima kasih Mas Rian udah rawuh ke tempatnya yang Ratih. Siap. Ya. Yang aku pengen nanya nih, Mas Rian ini seorang dokter loh, Iya. ya. Tapi kok jatuhnya ke spiritual, jadi dukun loh Mas. Dokter itu kan dulu ya. Ya. Ya, jadi kenapa kok saya bisa masuk ke dunia spiritual atau paranormal ya? Iya. Atau istilah kerennya dukun ya? Ya. Karena banyak hal yang saya lihat berbeda. Maksudnya gini, saya nggak mau menyebutkan spesifik gimana karena nanti takutnya kan menjatuhkan satu institusi ya. Betul. Cuman banyak hal yang tidak seharusnya dirawat secara medis ya dipaksakan. Makanya seperti dari situ saya coba arahkan ya pasiennya untuk coba bukan ke saya, tapi saat itu ya masih saya banyak arahkan ke coba cari orang yang ngerti dulu Ya. atau ke spiritual, karena kalau saya lihat ini sakitnya mungkin kurang wajar, bukan berawal dari sesuatu yang medis seperti itu ya awalnya. Dan ya akhirnya saya lepas pekerjaan saya dan jadilah seperti ini. Malah saya bersyukur ya kalau dibilang sama seperti kurang lebih seperti Mbak tadi, suka dukanya ya kalau sukanya luar biasa. Saya bisa keliling nggak cuma Indonesia sampai ke Asia Tenggara hanya karena menolong orang, jadi dari satu negara ke sampai Ya. pindah-pindah seperti itu. Wah. Yang Hebat. minusnya ya bukan apa ya, yang kadang-kadang kurang suka adalah ya itu tadi seperti dibilang Pandang sebelah mata. kadang-kadang suka dipandang sebelah mata, yang dibilang kenapa kok sampai ninggalin kerjanya untuk hal seperti ini. Ya. Seperti itu ya. Tapi kalau buat saya pribadi ya inilah diri saya, jadi saya nyaman dan yang Maha Kuasa pun tetap mencukupi bahkan lebih-lebih. Oke. Seperti itu. Oke Mas, sudah malang melintang ya di dunia persilatan ya, artinya di dunia perdukunan. Wah, Perdukunan. ini kisah nyata loh. Beliau ini kalau di keraton sudah nggak asing lagi, tetapi di sini tidak perlu yang jelaskan siapa dia, karena itu soal privasi banget, ya kan Mas? Ya. Jadi Mas Rian ini kalau seperti yang katakan jangan pandang matanya, berbahaya, bisa kelepek-kelepek kan gitu. Jadi sekarang ini Mas Rian ke Jakarta, kadang ke Jambi, kadang kemana-mana itu atas undangan yang membutuhkan, yaitu pasien-pasiennya ya. Banyak yang sudah ditolong dengan beliau, tapi nggak pernah nolong Eyang loh. Kalau aku bilang, Mas, ini kakiku nggak bisa jalan operasi katanya gitu. Wah bahaya ini. Terus aku bilang sama Mas Rian, kan tukang cukur itu nggak bisa nyukur rambutnya sendiri. Iya sih, bener katanya. Tetapi yang kepingin tanya, bagaimana kedekatannya Mas Rian dengan Eyang? Padahal kalau di Jogja ini Mas Rian kan dihormati banget. Kalau dengan Eyang kan orangnya cemblang-cemblong gitu. Gimana? Tapi Mas itu ngege aja, sabar gitu loh. Gimana Mas? Gini, jadi jujur ya, saya sebetulnya belum terlalu lama kenal dengan Eyang Ratih seperti itu, maksudnya berhadapan seperti ini. Tapi Romo, Cuman saya Pak Cipto. kalau Romo ya sudah kebetulan sudah kenal lama dengan beliau. Tapi kalau saya pribadi jujur saya merasakan sosok ibu. Jujur saya nyaman bisa cerita sama Eyang, istilahnya kan. Jadi lepas dari pekerjaan, lepas dari apa yang kami geluti berangkat, tapi lebih ke kayak saya bisa cerita sama Eyang, saya bisa sharing sama Eyang seperti itu. Terima Saya kasih, hormati beliau ya. seorang ibu buat saya. Ya terima kasih. Ya. Cuma maaf nih, Eyang nggak bisa berbahasa terlalu halus. Ya. Karena basic Eyang dulu waktu muda mungkin dibilang preman ya. Nakal gitu loh ya. Nggak sewaktu zaman Eyang, kalau perempuan tuh dablek gitu kan,
udah jadi sasaran sabuknya orang tua dah. Jadi itu makanan empuk ya sayang ya. Jadi sekarang ini Mas Rian tuh mengabdikan dirinya sebagai spiritual ya, atau supranatural yang dia tekuni saat ini. Semoga Mas Rian ini mendapat barokahnya, karena di mana-mana beliau enak banget, banyak yang nyusul ya, ke sini diantar, mau apa itu dapat. Kita ini anak raja loh. Secara nggak langsung itu seperti yang doakan kalau pagi aku bilang, ya Allah ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan aku. Berarti Engkau sudah menyediakan makanan untuk aku. Ya, amin. Nggak mungkin kita tuh nggak makan, sengsaranya bagaimanapun nggak mungkin. Karena burung di udara tuh ribuan, dia nggak nanam padi, tapi dia semua makan loh. Ya, siapa yang ngasih? Ya, itu prinsip Eyang ya. Kedua orang ini yang sekarang hadir di rumah ini, energinya sangat luar biasa. Ya, energinya itu greng ya, pokoknya membahana. Ya kalau yang mungkin orang awam dia tidak bisa merasakan getaran-getaran itu. Tetapi kalau seperti Eyang itu kayak kena setrum gitu. Jadi konslet nanti bahaya kalau sudah konslet ya, bisa tambah error gitu kan. Tetapi inilah sosok-sosok beliau ya, yang telah sudi di gubuk yang macam ini, tapi beliau mengatakan nyaman ya, enak ya. Aku terima kasih banget. Masalahnya semua paranormal dari Sabang sampai Merauke yang punya nama-nama besar, semua itu pada singgah ke rumah Eyang ya. Di gubuk Eyang itu sudah sangat kehormatan yang luar biasa ya. Jadi kepada para netizenku semua, beliau-beliau ini sanggup menolong apapun ya, tetapi juga seizin Gusti Allah ya. Karena kebiasaan kita ini tidak melampaui Allah, tapi seizin beliau ya. Jadi begitulah sepak terjang daripada dukun-dukun Tok Markotop ini ya. Jadi wow, pokoknya keren deh ya. Terus aku mau tanya lagi dengan Mas Rian. Mas Rian ini melalang buana kemana-mana. Terus bagaimana Mas dengan anak istrinya? Nanti digodol luak loh. Oh enggak sih yang kalau Enggak, itu ya. enggak khawatir. Oke. Ya, Dikunci ya Mas? Sudah dikunci, Wah, sudah ada berarti yang ini digembok. Iya betul. Aduh. Justru kadang-kadang saya yang khawatir sama diri saya sendiri ya. Kalau malah buana kemana-mana Ya, itu. itu bahaya kan. Makanya kan aku bilang jangan lihat matanya, berbahaya gitu kan. Jadi seperti itu Mas Rian ya. Semoga Mas Rian mendapatkan kesuksesan, Amin. tetap diijabahi oleh Allah dan menjalankan syariat Gusti Allah ya. Siapapun yang memerlukan bantuan monggo datang kepada Dr. Rian yang supranatural ini ya, spiritual handal dari Yogyakarta. Terus jangan lupakan, Mbak Jeva ini membawa minyak dayak ya. Minyak dayaknya banyak banget, bisa untuk ngurut. Itu juga satu aliran dengan Ida Dayak ya. Tapi Ida Dayak itu kadang viral di pasar-pasar. Kalau beliau itu ya sudah di Kalimantan ya, semua sudah tahu siapa Mbak Jeva. Dia itu multi talenta. Dia seorang perias ya. Dia juga berdagang apapun ya, tapi jadi duit ya. Tetapi yang dia tekuni adalah ini, bidang ini ya. Jadi teman-teman yang membutuhkan jasanya monggo ya. Kalau dengan Eyang Rati kan udah nggak asing lagi, Bo ya. Eyang Rati ini adalah sesepuh dari paranormal mana-mana ya, seluruh Indonesia. Artinya ketua paranormal wanita, wakil ketua umum FKPPAI bagian bidang kebudayaan ya. Terus di SI juga sesepuh ya. Banyak teman, banyak saudara, banyak berkah ya. Itu jadi semoga pertemuan ini jangan sampai di sini, kita saling sharing, saling mengisi ya kekurangan kita. Karena seperti yang saya katakan kepada Mas Rian,
tukang cukur itu kan nggak bisa nyukur rambutnya dewi gitu ya. Paham kan maksudnya? Tukang cukur itu nggak bisa mencukur rambutnya sendiri. Jadi kayak Eyang itu karena dia seorang dokter, karena ini memang medis pengeroposan, dia menyarankan ya ke dokter yang operasi gitu. Soalnya kalau saya kesini, soalnya kalau kesini biasanya tuh Eyang minta sanggup, saya belum makan, Eyang lapar, nah kesini harinya. Jadi semua ini adalah sahabat-sahabatku, anak-anakku ya, dimanapun berada, yang banyak saudara, banyak teman, banyak anak, itu merupakan barokah yang tiada ada nilainya ya. Terus seorang kameramen yang bertahun-tahun pada dia sangat senior, yaitu Didi yang punya majalah Selekta dulu kakeknya ya, dan dia sekarang memegang yaitu majalah Media Indonesia Wanita ya. Dia masih berkecimpung ya dengan tekunnya, masih dengan bidang yang sama di jurnalistik, dan beliau berbincang-bincang, ternyata nggak jauh, masih ada hubungan keluarga. Omnya dia kawin sama tantenya dia. Om iparnya ini punya adik kawin sama Eyang Ratih. Jadi sebetulnya adik periparan ya. Dan inilah Gusti Allah itu kalau mau mempertemukan gampang banget ya. Nggak tahu entah jalannya dari mana, ketemu aja ya. Mudah-mudahan teman-teman yang satu frekuensi, yang nyambung tetap sampai kakek ninen-ninen ya, kita menjadi sahabat sebagai teman, begitu kan Mas Rian? Siap, betul. Ya Mbak Jeva ya, Ya, dan Mbak Jeva ini saya kagum dengan beliau, meskipun dia seorang pengusaha, seorang perias pengantin, punya salon apa-apa, tetapi dia masih mau turun gunung, naik gunung, bahkan ke gua-gua ya, itu sangat luar biasa loh. Kali kecil pun tadi maunya kurang gejak ke kali. cari batu kerikil. Cari batu kerikil, ayo Mbak ke kali katanya. Jangan cari di sini, yang ke Jambi sana lo katanya. Iya, di Ya, Jambi. di Jambi tuh ada koral-koral emas katanya. Iya, ada koral. Ya berat di ongkos Mbak, mending beli emasnya daripada naik pesawatnya. Kan begitu. Jadi inilah sayang perjumpaan dengan Eyang. Mungkin dari Mas Didi sendiri mau bertanya-tanya sama kita, monggo. Eyang ngomong ngalir aja, artinya topik ini jangan libatkan saya. Eyang harus interaksi terus sama keduanya supaya ini loading yang ini saya lihat respon penonton cukup baik. Berapa? Tadi Berapa, 29 yang menonton, komentarnya juga diantaranya ada meminjam duit yang buat modal. Aduh, nanti tak guntingkan. Ya udah, yang jawab. Ini ada penonton yang meminta meminjam duit buat apa? Buat modal yang anaknya banyak. Waduh, bahaya ini. Nyelok aku ibu guru aja. Terus juga ada yang dari Madiun yang Keraton Sitinggil. Oke. Dari Keraton Sitinggil. Kalau urusan keraton nih dengan beliaunya, Yeah. ya. Sitinggil, terus di Mojokerto ya, itu ada Sitinggil juga, di Solo Jogja ada Sitinggil juga. Betul, Ya. betul. Jadi ini dengan beliau nih, kalau tentang begitu. Dan ada sapaan yang dari Keraton Sitinggil, namanya Neverman. Oh, Neverman ya, biasa WhatsApp nama aku, halo Neverman. Neverman itu Ya, berarti tidak apa-apa kan? Nevermind, tidak apa-apa. Ya udah, aku juga gak apa-apa. Lalu yang mungkin Eyang bisa ceritakan yang pengalaman Eyang melihat teman Eyang kedua yang Eyang saat ini, saat yang Eyang ketahui seperti apa dan bagaimananya yang pernah Eyang lihat sendiri dengan mata kepala yang sendiri gitu loh, yang dengan Oke ya, saya mulai dengan Mas Rian. Kalau Mas Rian ini saya nggak kenal begitu lama ya, tetapi dengan almarhum bapaknya yang mengasuh dia, saya tuh deket banget. Bahkan keris-keris apa dari Pak Cipto ya, dan itu waktu di mobil itu kok nyambung, sehingga Mas Rian
dari Jambi dari Jambi ya Mas. Waktu itu saya di Palembang. Dari Palembang kepengen ketemu Eyang karena kok gambiang gitu loh. Tahu Pak Cipto, tahu ini, tahu rumahnya. Jadi itu kedekatannya karena energi itu nggak bisa dipisahkan ya. Pasti mencari polone, ya, mencari koncone gitu loh ya. Istilahnya itu seperti itu. Kalau dengan Mbak Jeva sendiri, sebetulnya saya dengan Mbak Jeva itu lantaran karena si Unyu, ya Unyu, Ricky, ya namanya tuh Ricky. Tapi ini anak, ya karateka, terus dia sudah besar, sudah usianya udah 26 apa 27 aku nggak tahu ya, sekitar itu. Tapi ini baby fish kayak unyu-unyu gitu loh. Jadi aku panggilnya Nyuk gitu. Jadi semuanya ikut Unyu kalau manggil. Karena eyangnya manggil Unyu ya. Terus dia senang sekali, dia kalau pertanyaan dengan yang kritis. Wow, anak ini kritis banget pokoknya. Dia nanya tentang ini, tentang itu. Aku bilang kamu sekolah psikiater aja. Karena kamu kritis banget gitu. Aku bilang, kenapa ya nggak boleh? Nggak boleh, aku yang puyeng. Aku bilang gitu. Kalau ditanyai macam-macam. Terus dia bilang, nggak eyang, aku punya cece, punya kakak maksudnya. Itu seneng dunia begini, dia juga bisa ini. Coba yang gabung dengan dia. Pasti cetar gitu. Siapa? Akhirnya dikenalkan melalui Facebook. Terus kita WhatsApp-WhatsAppan ini pada suatu hari ketemu dan masuk di grup bidadari. Dari grup bidadari aku masukkan ke grup FKPPAI ya. Sekarang organisasi terbesar di Indonesia tentang keparanormalan adalah FKPPAI ya, karena sudah punya surat izin resmi, bahkan Eyang sudah dapat pengakuan dari Menkumham ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng gitu. Nah, tentang Mbak Jeva ini yang sudah yang utarakan tadi, super talenta ya, macam-macam kebisaannya, cuma orangnya suka merendah. Ya, Enggak lah ya. suka merendah. Kalau aku tanya Mbak ini, yang kan pakarnya, yang loh gimana tuh, aku tuh kalau tanya sama paranormal pasti jawabannya gitu semua. Dengan Mas Rian aja nggak mengenakan kok, operasi aja katanya lah. Siapa tahu ada gaibnya gitu ya. Iya. Terus aku bisa jalan gitu loh. Cuman Gitu. yang ini suka manggil saya tuh Mbak Jeva, tapi saya sendiri dikenal dengan nama Iva Borneo. Cuman mungkin panggilan yang sayang ke kita Jeva. Jadi kalau panggilan ke Mas Riki Unyu itu panggilan sayang. Maksudnya yang itu begitu ketemu orang, kalau sekiranya dia suka atau senang, dia pasti punya panggilan tersendiri gitu. Ya, panggilan kesayangan. Mm-mm. Ya, makanya orang bilang itu loh Eyang yang Eva Borneo siapa, aku mikir gitu ini alah Mbak Jeva gitu loh, namanya Mbak Jeva toh, iya mungkin. Jadi merupakan suatu yang aneh tetapi ya nyambung aja ya, Bener. karena kan itu hati ya. Kita itu sebetulnya energi itu sambung menyambung, kalau nggak klik juga nggak akan kumpul ya, seperti itu. Jadi pengalaman spiritual Eyang atau Mbak Jeva atau Mas Rian itu jangan diragukan lagi ya, karena mereka semua ini sudah malang melintang. Duit itu nomor 18, padahal kita perlu banget, tapi kalau kita percaya rezeki sudah ada yang ngatur, pasti ada aja jalannya, nggak tahu dari mana, atau dompet kita penuh aja ya, seperti itu ya. Jadi mungkin dari Mas Rian sendiri pengen menambahkan sesuatu kepada para pemirsa yang blood life kita bersama ini. Kalau dari saya sih kurang lebih cukup ya, yang udah cukup untuk apa yang saya sampaikan. Yang penting buat semua netizen pemirsa TV yang kalau memang silaturahmi silahkan, butuh apa bisa datang ke yang langsung. Ya. Ada pertanyaan lagi nih yang tadi Eyang sudah nyinggung Bang Rian agar jangan sampai terpesona karena matanya. Iya betul. Iya. Apa Eyang kamu terpesona? Iya, tadi yang. Terus Eyang belum mengulik nih Mbak Jeva, ada godaan nggak? Gitu loh yang. Kamu lihat Mbak Jeva kan menawan, mempesona.
mempesona, ya kan? Aduh, asik pokoknya ya. Matanya juga Eh. daya tarik. Daya tarik matanya tuh berbahaya. Aduh, nggak kuat sudah kalau kayak gini. Jadi masing-masing orang itu mempunyai minus ya, mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan kalau Eyang berat badan tentunya. Kita sama ya. Sudah nggak diasingkan lagi kan, Semuanya sama. sama ya. Heeh. Oh, berarti LX dong. Double X. Oke, ada pertanyaan lagi Mas? Oke yang mungkin kalau sudah yang cukup kita tutup live streaming ini dan kita mengganti topik dengan kisah yang lain. Nyambung dong. Enggak, ini saya sengajain. Nanti nyambung kita close dulu ini. Di close dong. Nah, jadi Eyang silakan Ya. tutup. Oke, pada para pemirsa yang tercinta, netizenku yang Rati TV di seluruh antara jagat ini, pada malam hari ini dalam perpisahan ini yang ucapkan salam sahyang, yaitu sahabat Eyang, dan assalamualaikum, Amitofa, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bye, I love you full. Mwah.